2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Saya senang sekali menyapa saudara. Saya sangat mengasihi saudara. Terus saya mempersiapkan diri setiap hari untuk bisa doa bareng dengan saudara, memuji bareng. Bahkan saya siapkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kemarin kita sudah bahas tentang mekanika daripada penyembahan. Bagaimana sebenarnya penyembahan saudaraku. Nah hari ini saya lanjutkan lagi dengan bahwa kita bisa nyembah sampai deep worship. Saudara, sampai kita ngalami Tuhan. Kalau kita kenal daripada Tuhan. Jadi judul khotbah saya adalah Knowing God, saudaraku, and worship Him. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama doa pembukaan. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Kau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ada di Menara Doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berjaga-jaga. Kami boleh ya Tuhan masuk lagi ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Berikan hati yang bisa menyembah ya Tuhan. Rasa syukur, rasa kagum akan Tuhan. Supaya kami bisa menaikkan nyanyian syukur kami. Kami bisa memuji-muji Tuhan. Karena kekaguman kami akan Engkau. Bawa kami Roh Kudus. Bawa kami Roh Kudus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Yesus, buka suaranya saudara. Oh ya la bakasya ni mila bala bala bala. Berdoa, bersyukur pada Dia. Berbahasa roh. Oh ya la bakasya. Oh ya la bakasya ni mila bala bala bala. Oh ya la bakasih ini la bala 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 bala. Oh ya la bakasih ini la bala bala bala. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput, tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan
Rajaku. Mari dari awal katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami cinta Kau. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Amin Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau. Tuhan Yesus, terimalah penyembahan kami. Kami tinggikan Engkau Yesus. Yes. Tiada lutut tak bertelut Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. sembah Kau, ya Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan Yesus, mari buka suaranya saudara, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pilih kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Oh ya la makasih, bala 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 bala. Beri kami hati yang bisa nyembah sekarang. Oh ya la makasih, ini la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih, ini la bala bala. Beri saudara penyembahan yang terbaik. Oh ya la makasih, ini la bala 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 bala. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih, la bala 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 bala. Yesus.
hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteluh hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteluh hanya Dia ku sembah. Dia hanya anak domba Allah. Ku siap berteluh Yesus Tuhan, hanya Dia ku sembah. Hanya anak domba Allah. Ku siap berteluh hanya Dia ku sembah. Tuhan, kami ingin naikkan nyanyian pujian bagi-Mu. Kami ingin berikan nyanyian pujian kami kepadamu sebagai rasa kagum kami akan Engkau, rasa kagum kami akan Tuhan. Kami kagum Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang luar biasa untuk kami. Tuhan Yesus, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Mari buka suaranya saudaraku, beri yang terbaik buat Yesus. Pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
Yesus. Terimalah ya Tuhan. Terimalah nyanyian kami ya Tuhan. Terimalah persembahan pujian ini. Yesus, biarlah berbau harum di hadapan Tuhan Yesus. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat setiap anak-Mu. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. And angels bow, redeemed, we worship you now. Mari saudara worship, sembah Dia saudara bersama para malaikat yang saya lihat. Yesus, oh ya lama kasih, lama 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 lama, oh lama lama lama. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy. Sembah lebih lagi saudara. Mari, oh Yesus. Holy, holy, holy are you, Lord.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga, semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhanku. Yesus, penuhi setiap kami lebih lagi dengan hadirat-Mu. Tuhan, terus berikannya Tuhan hati, hati yang bisa nyembah. Lawat dan jamah setiap kami. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu gitu kuat Tuhan, menjamah, memenuhi setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kuasa, ada kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya ingin ajak saudara, doa saudaraku, saudara yang sakit hari ini, apapun sakit penyakit saudara, kita ada di hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada kesembuhan. Ketika saudara menyembah dengan segenap hati, kuasa kesembuhan sedang bekerja sekarang. Di dalam hadiratnya ada kelepasan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Doa saudaraku, doa. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus. Tumpangkan tangan di tempat yang sakit saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu ini, mereka yang menumpangkan tangan di tempat yang sakit ini. Aku percaya ya Tuhan, firman-Mu yang katakan, kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Semua yang sakit disembuhkan sekarang. Saudara yang sakit kanker, terima kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Saudara yang sakit COVID-19, terima kesembuhan dari Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, apapun jenis penyakit saudara, hari ini terima kesembuhan oleh bilur Yesus. Jadi sembuh sekarang, jadi sembuh sekarang. Yes, terima dalam nama Yesus. Kelepasan, kemerdekaan Tuhan berikan dalam nama Yesus. Saya patahkan segala kutuk dalam hidupmu dalam nama Yesus. Lepas,
Turunkan Tuhan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Yesus, beri kami iman ya Tuhan. Beri kami iman ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkabur. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saudara, di Menara Doa ini kita gunakan kesempatan, kita berdoa untuk para pemimpin rohani kita, saudaraku. Terus doakan. Saya percaya saudara, inilah era penuaian jiwa terbesar terakhir. Inilah era saudaraku di mana pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang terjadi. Kita akan melihat saudaraku yang biarlah mereka yang berjaga-jaga untuk jiwa kita. Kita doakan sekarang. Saudara doakan para pendeta saudara, gembala saudara, pemimpin saudara. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Bapakku berdoa untuk gembala daripada pembinaan kami Tuhan. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk hamba-Mu ini. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Turunkan ya Tuhan pengurapan-Mu ya Bapa. Berikanlah hamba-Mu ini sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kayak berdoa ya Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau hamba-Mu berseru Tuhan jawab. Tuhan sertai hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Berikan pewahyuan hikmat-Mu, tuntunan-Mu ya Tuhan. Untuk terus membimbing, mengajar setiap kami. Kayak berdoa ya Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Khususnya ya Tuhan, hamba-hamba yang ada di UPT ini ya Tuhan. Bapak Billy Lesmana ya Tuhan. Bapak ya Tuhan Edi Gunawan. Bapak Ferry Tasik ya Tuhan. Ya Tuhan Bapak Andi ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Budi di LA ya Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Bapak Salmon Nanlohi ya Tuhan. Kami sebut ya Tuhan hamba-hamba yang melayani di Amerika, yang ada di Kanada, di UPT. Semua ya Tuhan yang para partisipan yang ada di UPT, kami minta ya Tuhan hamba-Hamba-Mu. Turunkan berkat buat mereka. Berikan sehat kuat ya Tuhan. Roh yang menyala-nyala ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir di Menara Doa ini, aku minta berkat-Mu turun Yesus. Pakai mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk satu penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Tuhan aku berdoa ya Bapak. Biarlah ya Tuhan roh kami terus menyala-nyala.
Roh kami terus menyala-nyala. Kami minta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu ya Tuhan yang berlimpah-limpah. Turun atas setiap kami ya Bapa. Turun atas setiap kami ya Bapa. Kayak berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan Indonesia. Aku berdoa ya Bapa, biarlah Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Biarlah program vaksinasi berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kayak berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, semua anak-anak-Mu yang hadir ya Tuhan di menara doa ini. Biarlah ya Tuhan berkat-Mu turun Yesus. Berkat-Mu turun Yesus. Sehat kuat Tuhan berikan buat mereka. Hati yang makin mengasihi Tuhan, makin mengenal Engkau ya. Biarlah kami beri ya Tuhan, bawa kami bisa menyembah lebih dalam lagi Yesus. Berkat-Mu turun untuk keuangan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Karir mereka Tuhan berkati Yesus. Beri kami mata untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat siap kami. Berikan kami satu gambaran masa depan kami Tuhan. Gambaran masa depan untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk keuangan kami Yesus, untuk pelayanan kami Bapa dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, beri kami ya Tuhan gambaran untuk masa depan ya Tuhan, supaya kami bisa berjalan ya Tuhan seiring dengan rencana-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, curahkan ya Tuhan berkat-Mu, curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Aku rindu ya Tuhan lewat menara doa ini ya, Engkau bawa dan tarik banyak jiwa ya Tuhan, mengalami hadirat-Mu, mengalami ya Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Oh ya lama kasih, lama. Oh ya lama kasih, lama. Turunkan berkat-Mu atas kota kami Palembang ya Tuhan. Untuk GBI Rayon 15 ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk para pekerja-pekerja-Mu Yesus. Dalam nama Yesus berkat-Mu turun. Terima kasih Tuhan, lindungi kepemimpinan di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk urapan kasih yang sedang dicurahkan ke dalam setiap hati kami oleh Roh Kudus yang dikaruniakan buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus pengurapan-Mu untuk kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu. Terima kasih. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu, menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya ingin sharingkan tentang kaitan antara mengenal Tuhan dengan menyembah Tuhan. Saudaraku, ya kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mengenal Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Saudaraku, kita bisa mengenal Tuhan lewat pengalaman rohani kita. Saudaraku, sehari-hari kita kenal Dia. Semakin saudara kenal Tuhan, saudaraku, maka penyembahan kita akan menjadi semakin apa? Semakin dalam. Nah, penyembahannya makin dalam inilah saudaraku, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mengubah hidup kita. Nah,
Mari kita akan baca Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 4 ayat 22. 1, 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya ingin melanjutkan khotbah saya kemarin, saudaraku, tentang mekanika doa. Kita tahu bahwa penyembahan adalah suatu yang sangat penting. Saudara, penyembahan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang Kristen, orang percaya. Saudara, ini penting. Saudara yang kasih Yesus, ya kan? Kita harus nyembah. Semua orang bisa berdoa. Saudaraku, semua orang bisa nyanyi. Saudara, nyanyi lagu-lagu rohani. Ya kan? Tapi tidak semua orang itu bisa nyembah. Karena saudaraku, kalau kita bisa menyembah, yang menurut yang Yesus katakan, ya kan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, maka saudara dan saya, ya kan, kita akan diperkenan Tuhan untuk apa? Masuk dalam hadiratnya. Nah, saudaraku, ketika kita bisa masuk dalam hadiratnya, maka penyembahan sejati ini, true worship ini, saudaraku, ya kan, ini akan menyebabkan apa? Penyembahan yang sejati menyatukan kita. Kita belajar kemarin. Menyatukan kita dengan Allah. Penyembahan sejati itu akan apa? Mengikatkan diri kita dengan Allah. Saudaraku. Dan membawa kita bisa bergaul karib dengan Allah. Nah, sekarang saya ingin bagikan kepada saudara sisi yang lain. Ya, kalau kita bisa nyembah, ya kan, ya Pak, siapa? True worship. Ya. True worship itu artinya apa? Nyembah yang memang Allah kehendaki, yang benar. Ya, maka dampaknya apa dalam hidup kita, saudaraku? Ya, saya berkata bahwa, ya kan, kita bisa masuk hadirat Tuhan yang pertama. Karena penyembahan adalah satu-satunya cara untuk masuk hadirat Allah. Saudara, kalau ya di dalam hadirat Allah ini ada apa? Ada kuasa Allah, ada urapan. Orang yang suka nyembah, orang ini hidup dengan apa? Urapan. Hidup dengan kuasa, dengan otoritas. Yang percaya katakan amin, saudara. Kalau saudara sering ada dalam hadirat, sering menyembah, menjadi seorang penyembah yang benar, saudara akan menjadi orang yang sangat diurapi oleh Allah. Daud berkata, ya kan, sekarang aku tahu bahwa Allah, ya kan, saudara, memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Jadi Daud, dia seorang penyembah. Buktinya apa? Pak Sabta, dia penulis Mazmur. Saudara, kita bahas kemarin bahwa mekanika penyembahan itu sebenarnya itu cara penyembahan yang benar tuh yang apa? Syaratnya bukan ritual, tetapi bicara tentang apa? Kedalaman di hati. Seseorang bisa disebut penyembah sejati, true worshiper, kalau dia punya rasa syukur. Rasa syukur itu timbul karena selalu memikirkan, mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dia bisa terima kasih, ada rasa syukur, terima kasih. Rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Ini bangun. Yang kedua adalah apa? Kita bahas kemarin.
Saudaraku, kumasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Pintu gerbang hadirat Allah terbuka, saudaraku, oleh karena hati yang bisa bersyukur. Lawan hati yang bersyukur adalah hati yang marah, hati yang sungut-sungut, hati yang jengkel, yang gak terima, yang gak puas, yang mau nuntut terus. Nah itu, saudaraku, itu lawannya pada penyembah. Dia bisa berkata, iya aku puas, cukup. Aku ucapan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah beri. Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Saya sudah dipilih, saya sudah dipanggil menjadi anak Tuhan. Saya sudah diangkat jadi anak Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus. Saya dapatkan itu. Saya mau bersyukur. Kalau Tuhan tidak pernah pilih saya, Tuhan tidak pernah angkat saya, maka saya menjadi orang yang sia-sia. Ini ada rasa syukur di sana. Dulu saya tidak tahu apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini oleh anugerahnya, oleh kemurahannya, Tuhan angkat saya. Saya mau bersyukur pada Tuhan. Nah, jadi saudara, kita bangun hati yang bisa selalu bersyukur. Orang yang hati bersyukur, kalau kita terus bersyukur, ini akan menyembuhkan luka-luka masa lalu kita. Kemarahan-kemarahan kita. Semakin saudara mengingat terus sesuatu yang baik, maka yang jelek makin kecil, makin berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasa kagum akan Tuhan. Kemarin kita bahas, itu bisa ya kan. Memasuki gerbang dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji-pujian. Jadi ada pintu gerbang saudara depan terbuka, bisa masuk lagi dengan pujian. Nah, kita bisa memuji Tuhan kalau kita punya rasa kagum. Saudara bisa memuji seseorang kalau saudara kagum dengan orang itu. Kalau saudara tidak pernah kagum dengan orang, saudara tidak bisa memuji orang itu. Saudara, kalau kita hanya kagum sama diri kita sendiri, kita selalu muji-muji diri kita. Saudaraku, kalau kita kagum akan Tuhan, kita akan selalu memuji-muji Dia. Katakan amin saudara, rasa kagum. Semua orang bisa ngomong terima kasih sama Tuhan. Semua orang bisa muji-muji, tapi Tuhan mau untuk bisa punya rasa syukur, rasa kagum, itu perlu yang namanya pengenalan akan Dia. Kenal, tahu akan Dia. Siapa Dia, apa yang Dia buat, dan apa rencana Dia dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi manfaat penyembahan yang pertama adalah kita bisa nyembah. Ya, penyembahan adalah satu-satunya jalan untuk masuk dalam hadirat. Kemarin kita sudah bahas. Di dalam hadirat Allah itu ada apa? Ada terang. Terang itu artinya apa? Terang. Hikmat. Hikmat itu apa sih saudara? Kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Hikmat adalah apa saudara? Hikmat adalah ya kan, kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Lalu di dalam hadirat ada terang. Maka di dalam terang itu ada apa? Pengertian. Pengertian itu apa sih saudara? Kemampuan untuk bisa menjalankan apa yang sudah diputuskan. Sehingga hasilnya semakin lama semakin besar. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita perlu namanya apa? Hikmat dan pengertian. Saudara, oleh hikmat dasar bumi dibangun. Ya kan? Oleh pengertian maka kita bisa mencapai langit. Itu kata Amsal. Saudaraku yang Kristus. Ya, di dalam hadirat Allah ada perlindungan Tuhan. Mazmur 91 katakan, saudaraku, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, ini bicara the secret place of the most high. Ini hadirat Allah saudaraku. Dan ini hanya bisa masuk siapa? Para penyembah. Para penyembah syaratnya dua. Punya punya rasa syukur, punya rasa kagum akan Tuhan. Yang mengerti katakan sama saudara. Nah, di dalam hadirat Allah ada apa? Sukacita senantiasa. Jadi kalau saudara sedang kehilangan sukacita, coba saudara harus masuk hadirat. Untuk masuk hadirat, saudara harus bisa nyembah. Untuk bisa nyembah, mekanikanya gimana saudara? Harus bisa bersyukur. Untuk bisa bersyukur, ingat kebaikan Tuhan. Ya saudara, harus bisa memuji, harus punya rasa kagum akan Tuhan. Oke saudara, itu yang pertama. Yang kedua, apa?
Saya ingin dorong saudara ini nyembah. Ada orang cuma doa toh. Dia cuma bisa doa. Kalau doa toh ya bagus lah. Tapi semua juga doa. Tapi saudara Tuhan hanya mau nyembah. Saya baca buku tulisan Tommy Tenney. Tommy Tenney ini hamba Tuhan yang ya dia tulis buku The God Chaser, itu buku paling laris lah. Saya baca buku itu pernah sampai nangis di jamah luar biasa. Tulisan itu bagus sekali. Dia pemburu Tuhan, saudara, penangkap, apa segala. Semua tentang keintiman buku-buku beliau ini. Hamba Tuhan di Amerika. Satu hari dia ngomong begini. Ya, anaknya perempuan masih kecil, dia bilang usia 5 tahun atau 6 tahun, lucu-lucunya. Saudara, tiba-tiba dia lagi sedang santai baca koran. Anak gadis kecilnya ini datangi dia. Dia bilang panggil Dedi apa, dia mulai kok seger pagi ini, terus diciumin kiri kanan, dicium, lalu dipeluk apa. Terus Tommy Tenney dalam tulisannya dia ngomong gini, kalau anak perempuan saya sudah mulai ciumin saya kiri kanan, pelukin saya lalu ngomong muji-muji, pasti ada permintaan ini dia. Tapi kalau dia nggak minta pun selalu saya akan tanya, kamu mau apa? Kamu mau dikasih apa? Waktu dia peluk saya, dia duduk saya, dia mulai omongin Dedi gini. Hati saya senang sekali. Dia mau gambarkan tentang penyembahan. Kenapa kok gak senengin Tuhan? Betul, kalau kita minta, kita akan dapatkan. Dia Bapak mau beri kok. Betul, apa yang kita cari, kita bisa mendapatkan. Ya kan? Kita ketok pintu, dia bisa dibuka. Tapi satu hal, kalau kita bisa nyembah. Saudaraku, kadang kita tidak minta pun, dia akan beri. Apalagi saudara minta. Katakan amin saudara. Nah, jadi yang kedua, saudaraku, kalau kita jadi seorang penyembah yang sejati, ya saudara, orang yang suka nyembah, saudara tahu berkatnya apa? Yang kedua, penyembahan ini akan melenyapkan apa saudara? Ketakutan. Kalau saudara nyembah sampai masuk hadirat Allah, maka ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu akan lenyap. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita nyembah, fokus kita, saudara, adalah apa? Memuliakan Dia. Apa yang kita fokuskan, itu akan jadi makin besar. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Lalu, ya saudaraku, bukan keadaan kita. Pada waktu, kenapa kok waktu nyembah, ketakutan bisa hilang? Dengan baik saudaraku. Karena pada waktu kita nyembah, kasih Allah, Alkitab katakan, dicurahkan ke dalam hati kita. Kasih agape ini dicurahkan dalam hati kita. Oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Saudara bisa merasakan kedekatan dengan Allah ketika saudara menyembah. Kenapa? Waktu nyembah, Roh Kudus itu hadir dalam bentuk hadirat Allah. Itulah Roh Kudus, pribadi Allah. Katakan amin saudara. Lalu dia berikan kita kuasanya. Kasihnya ini, kasih yang melenyapkan ketakutan. Jadi saya tuh kalau misalnya khawatir, saya takut, saya cemas. Saya gak ada yang lain, saya datang nyembah. Saya gak minta apa, saya nyembah. Ambil gitar atau nyanyi. Bahasa roh. Bahasa baru itu sampai ngomong, ngakui gitu. Tuhan aku takut nih. Kadang-kadang sampai keluar nangis. Lalu plong. Nah, di dalam hadirat Allah saudaraku, yang kasih Yesus, ini juga untuk yang ketiga nih, ya. Penyembahan memiliki kuasa untuk membawa kita masuk ke dalam apa? Tahta kasih karunia Allah. Sehingga kita bisa mendapat apa saudara? Rahmat dan pertolongan Tuhan di tengah badai pencobaan. Kalau lagi sedang susah, lagi sedang sedih, saudara sedang takut, mungkin saudara tidak tahu apa yang harus dikatakan dalam doa. Kenapa saudara nggak mulai nyembah? Nyembah itu apa? Saudara mulai
bersyukur sama Tuhan. Ucapan terima kasih atas kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau Daud ceritanya seperti ini karena dia biasa untuk bersyukur. Makanya ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata gini kepada Saul. Ya kan, Saul bilang, kamu gak sanggup hadapi Goliat. Ini pahlawan. Dia udah punya pengalaman. Kamu belum punya pengalaman apa. Dia ngomong apa saudara? Daud jelaskan. Ya kan, hambamu ini adalah gembala kambing domba. Setiap kali ada singa, ya kan, ada beruang, ya kan, yang datang untuk menerkam, saya hadapi, saya pasang badan. Dia bilang begitu, supaya kambing domba ini tidak jadi mangsa. Saya ini gembala sejati. Dan saya lihat bagaimana Tuhan melepaskan saya dari cakar singa, dari cakar beruang. Dan hari ini Tuhan yang sama akan lepaskan saya dari tangan Goliat. Dia dudukan diri sebagai apa? Gembala. Saudara, dia ingat masa lalu. Saudara, kalau saudara mau nyembah, gak bisa langsung wah gitu nyembah. Gak bisa gini-gini, gak bisa. Harus dimulai dengan ucapan syukur. Setelah ucapan syukur, ingat kebaikan Tuhan sampai masuk di hati, baiknya itu diingatnya. Kalau Tuhan gak pernah tolong dulu, kalau Tuhan gak pernah selamatkan aku, kalau Tuhan gak pernah sembuhkan aku, sampai nyentuh gitu saudara, ucapkan terima kasih Tuhan. Lalu naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu. Nyanyi, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Jadi gini saudaraku, saya mau jelaskannya gini. Sebelum nyanyian itu untuk seperti kayak ngangkat, tapi harus dimulai dengan kata-kata ucapan syukur dulu. Ucapan terima kasih dulu sama Tuhan. Tapi ingat dengan kebaikannya, apa yang Tuhan pernah perbuat. Sampai nyentuh di hati, angkat. Terangkat sudah nyentuh, nyanyikan lagu ucapan syukur. Ucapan lagu nyanyian itu. Setelah itu, saudara yang kedua apa? Saudara bangun rasa kagum. Ya kan? Nyanyi pujian penyembahan nama Tuhan. Nyanyikan terus. Waktu saudara nyanyi, itu bentuk apa? Engkau hebat, engkau ajaib, engkau baik. Sampai waktu terus nyanyi, bahasa roh. Apa yang terjadi saudara? Saudara rasakan hadirat Allah kuat. Tiba-tiba saudaraku, saya bilang, Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Bebaskan aku dari ikatan kuasa gelap ini. Tuhan, cukupi kebutuhanku Tuhan, aku mau bayar ini itu. Itu dalam hadirat yang begitu kuat. Itulah saudaraku, penyembahan bisa membawa kita masuk ke tata kasih karunia. Di tata kasih karunia itu apa sih? Itu hadirat. Saudaraku, kita bisa ngomong sama Tuhan. Tolong aku Tuhan. Mungkin saudara sudah dengar nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan siapkan satu pekerjaan, satu jabatan, satu bisnis untuk engkau gini. Di dalam hadirat Allah, saudara mulai ucapan terima kasih Tuhan. Kalau saudara bisa gambarkan itu, saudara sudah terima itu, saudara sudah dapatkan itu. Itulah di dalam penyembahan. Wah, keren banget. Ini makanya kita senang ada di menara doa. Saudara, itu pergaulan kita sama Tuhan begitu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Ini dalam penyembahan Allah, dalam tata kasih karunia. Setiap orang yang sujud di bawah kaki Tuhan Yesus, mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara mau sujud di kaki Tuhan, untuk ya kan, saudara akan dapatkan kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Maria sujud di kaki Tuhan. Untuk siapa? Untuk Lazarus. Untuk Lazarus. Saya pernah ngomong, saya juga suka. Kalau udah sesuatu sampai sesuatu misalnya perkara, masalah yang saya hadapi, ini berat. Saya sujud, saya taruh pala saya
sampai lantai saya sujud. Dalam hadirat Allah tapi. Dalam hadirat saya sujud Tuhan. Aku sujud di kakimu. Aku taruh palaku Tuhan. Maria sujud di kaki Tuhan. Dia cium kaki Tuhan. Untuk Lazarus. Apa yang terjadi? Lazarus yang mati. Tuhan bangkitkan itu. Katakan amin. Perempuan Kanaan kita sudah bahas kemarin. Dia sujud di kaki Tuhan. Dia sujud di kaki Tuhan. Untuk anak yang dirasuk oleh kuasa gelap. Sakit. Lepas sembuh. Saudaraku Yesus Kristus. Orang kusta. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada zaman itu. Dia sujud di kaki Tuhan. Perempuan yang mengalami pendarahan 13 tahun. Kalau orang pegang ujung jubah Yesus. Itu orang sujud sebenarnya. Katakan amin saudaraku. Hari ini kalau saudara sujud nyembah. Sujud Tuhan. Tidak ada yang bisa. Aku sudah doa Tuhan. Aku sudah doa, aku sudah minta sama Engkau Tuhan. Aku sudah usaha. Aku sudah kerjakan Tuhan. Sudah kehendak-Mu. Hari ini aku sujud di kaki-Mu Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Katakan amin saudaraku. Yang keempat. Ini sudah terakhir. Apa sih berkat daripada penyembahan? Dengar baik saudaraku. Kapan saudara tahu kalau dosa saudara sudah diampuni Tuhan? Setiap kita pernah salah. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa berbuat salah. Kita bisa melanggar perintah Tuhan. Lalu kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera. Saudaraku, lalu kita berkata, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Aku sadar Tuhan, aku bertobat Tuhan. Apa dengan ngomong seperti itu? Kita rasa sudah diampuni. Kadang-kadang ya sudah diampuni dengan iman. Tapi iman itu bisa kerja bahwa kita sudah diampuni itu kapan? Waktu kita dalam hadirat Tuhan. Waktu kita sujud nyembah. Katakan amin saudara. Jadi yang keempat adalah apa? Penyembahan memiliki kuasa. Untuk apa? Mentahirkan. Penyembahan memiliki kuasa mentahirkan, menyucikan batin kita. Sehingga kita memiliki keberanian untuk apa? Melayani Tuhan. Menghadap Tuhan. Lebih lagi. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Lukas 7 ayat 47-48. Ini cerita, saudara sudah kenal cerita ini. Ada seorang perempuan berdosa saudaraku. Tiba-tiba masuk pada waktu Yesus sedang dijamu makan. Saudaraku. Perempuan ini datang nangis. Nangis saudaraku di kaki Yesus. Sujud kaki Yesus. Dia basahi kaki Yesus. Lalu dia lap dengan rambutnya. Kemudian perempuan itu saudara bawa minyak narwastu. Sangat mahal harganya. Lalu urapi Yesus saudaraku. Urapi Yesus. Terus sambil nangis. Saudaraku Yesus Kristus. Apa perkataannya? Dia nyembah, dia sembah, dia sembah, dia beri yang terbaik. 47 katakan, Lukas 7:47. Kita baca sama-sama. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, apa? Dosamu telah diampuni. Kapan saudara dapat konfirmasi? Dosamu diampuni. Dosa saya diampuni. Saat kita di hadirat Tuhan. Kita nangis jatah Tuhan. Aku datang padamu, ampuni aku. Pada waktu kita datang pada Tuhan dan nyembah. Masuk dalam hadiratnya. Dia berikan kita apa? Damai. Dia berikan sukacita. Itulah konfirmasi. Dosa kita sudah diampuni. Orang masih terus ngomongin salah kita. Gak usah pusing. Jangan sampai kehilangan sukacita ini. Konfirmasinya waktu sudah. Waktu dia sudah tinggalkan Yesus perempuan ini. Orang kampungnya masih berpikir dan mencap dia sebagai apa? Wanita berdosa. Tapi di mata Tuhan dosanya sudah diampuni. Orang yang banyak merasa diampuni dosanya akan lebih banyak berbuat kasih. Apa sih perbuatan kasih? Perbuatan kasih akan nyembah. Katakan amin saudaraku.
Nah hari ini saya mau tutup dengan gini, kalimat yang Tuhan katakan begini. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Perhatikan saudaraku yang spesies. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa penyembahan itu dimulai dari apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin dalam penyembahan kita. Nah, penyembahan berkaitan erat dengan apa? Pengenalan kita. Makanya saudaraku, Hosea 4 ayat 6, ya kan? Di sini orang Israel, kenapa kok mereka meninggalkan Tuhan? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Kenapa mereka tidak kenal Tuhan? Makanya mereka tidak menyembah Tuhan. Saudara, mereka tidak menyembah Tuhan, dia tinggalkan Tuhan karena mereka tidak kenal. Nah, Hosea dia berkata begini saudara, umatku binasa karena tidak kenal Allah. Kenapa binasa? Karena dia tidak nyembah. Waktu dia tidak nyembah, tidak berada hadirat Allah, binasa. Tempat kebinasaan itu adalah neraka. Di neraka tidak ada hadirat Allah. Tidak ada penyembahan di sana, saudaraku. Dan tidak ada kasih di sana. Itu di neraka. Surga itu tempat di mana Allah ada. Disitulah hadirat Allah di sana. Oleh karena itu saudara, orang-orang yang ada di surga adalah orang-orang yang sujud menyembah. Mereka kenal. Saudara, nah orang Israel binasa karena tidak mengenal. Karena dia tidak mengenal, dia tidak menyembah. Saudaraku, mungkin buat mereka, aku nyembah kok. Siapa yang kamu sembah? Yang kamu sembah dirimu sendiri. Ada orang di gereja bisa juga. Seperti dia melayani Tuhan. Seperti dia menyembah Tuhan. Sebenarnya yang dia sembah diri dia. Kalau dia ibadah, hanya semata-mata karena takut tidak diberkati. Tidak, kalau aku gak ibadah nanti aku kena sakit. Aku kena kutuk. Itu bukan nyembah. Bukan nyembah Tuhan. Nyembah siapa? Nyembah diri sendiri. Saudaraku, jangan hanya kalau misalnya ibadahnya untuk dilihat orang, dipamer. Bahwa kita ini orang beragama, itu bukan penyembah sejati. Dia penyembah sejati kita sudah tahu. Dia bisa nyembah karena dia kenal Allah. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Umatku binasa, kata Tuhan, bukan karena kurang berdoa, saudaraku, ya kan? Tetapi karena saudaraku tidak kenal Allah. Hari ini saudaraku yang Kristus, kalau kita kenal akan Allah kita, saya percaya, saudara, Alkitab kata Hosea 6 ayat 3 katakan dia akan muncul seperti apa? Fajar. Marilah kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh kenal Allah. Makin kenal Allah. Allah itu siapa? Kita sudah bahas. Allah itu maha besar. Maha besar. Nggak ada lagi yang lebih besar dari Allah. Saudara berkata bahwa masalah saya Pak Sabta besar banget. Saya mau kasih tahu kita, kalau saudara kenal Yesus itu adalah Allah yang maha besar, artinya Allah yang lebih besar dari masalah saudara. Saya bisa berserah dia. Saya kenali dia. Dia Allah yang maha tahu. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, kita datang kepada dia sujud nyembah. Karena dia Allah yang maha tahu. Dia akan berikan saudara petunjuknya, hikmatnya, tuntunannya, nasihatnya. Apa yang harus saudara kerjakan. Katakan amin saudara. Kalau kita kenal Allah itu setia. Kalau dia berjanji, saudara terima janji Tuhan. Maka dia dapat dipercaya. Dia dapat diandalkan. Dia pasti akan melakukan apa yang dia firmankan. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu itu. Saudara ngerti itu. Saudara kenal itu. Saudara sembah dia. Datang ke dia. Dia Allah yang kekal. Dia
Allah yang maha benar. Yang mengerti katakan amin. Dia Allah yang baik. Makanya kalau kita sujud nyembah, kadang-kadang seringkali udah tidak ada lagi kata-kata doa. Tidak ada lagi kata-kata permintaan. Yang ada coba gini, Tuhan kau baik. Tuhan kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik. Kau ajaib. Kau luar biasa. Saudaraku, ini jadi ada kaitan. Kita bisa nyembah karena kita kenal Tuhan. Semakin kita nyembah, semakin kenal sama Tuhan. Semakin kenal sama Tuhan, semakin dalam penyembahan. Semakin dalam penyembahan, semakin kenal lagi sama Tuhan. Karena dalam penyembahan, seringkali Tuhan beritahu kita. Aku yang pegang masa depanmu. Aku sembuhkan. Aku cukupi kau. Jangan takut apa kata orang. Kamu gak akan pernah dipermainkan oleh musuhmu. Gak bisa jadi bulan-bulanan orang. Mungkin saya rasa aduh capek aku. Ada orang-orang yang terus meres aku. Nyiksa aku. Nyusahin aku. Dengar baik kalau saudara orang penyembah sejati. Yang ada hadirat Allah. Tuhan bilang. Ya kan Mazmur pasal. Kalau kita masuk kata engkau tidak akan pernah dipermainkan oleh musuh. Yang mengerti katakan kenali dia. Kenali Tuhan. Untuk kenal. Saudara banyak dengar pengajaran firman. Lewat menara doa ini. Saudara baca Alkitab. Saudara karena gini. Pengenalan akan Tuhan. Saudara. Itu juga maksudnya adalah apa saudara? Itulah hidup yang kekal. Tuhan Yesus katakan Yohanes 17 ayat 3. Katakan apa saudara? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi kita bisa dapat hidup yang kekal. Apabila kita kenal Allah yang benar. Dan kita kenal Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya sudah selesai saudara, saya berdoa. Biar firman Tuhan ini memotivasi saudara. Membangkitkan semangat saudara. Jadi penyembah. Kita sudah belajar mekanika penyembahan adalah apa? Jadi penyembah seorang yang selalu bersyukur. Seorang yang punya rasa syukur. Dan rasa kagum. Saudara mulai dengan kehidupan sehari-hari. Bisa kagum sama kebaikan orang lain. Kagum dengan kelebihan orang lain. Lalu saudara mulai ucapkan itu. Jangan, karena sekarang nih dunia sekarang. Orang tuh kalau lihat orang lain. Dia gak pernah punya rasa kagum sama orang lain. Kita ini udah kehilangan rasa kagum sama orang. Sama Indonesia. Sama pemimpin bangsa kita. Kita udah gak ada kagum dengan presiden kita. Para pemimpin kita. Sama indahnya Indonesia. Saudara. Yang kelihatan kita udah gak ada rasa kagum. Kita gak pernah kagum lagi dengan keluarga kita. Anak-anak kita. Coba saudara punya bangun dong rasa kagum. Tapi bukan yang berlebihan sampai mengidolakan. Bukan. Supaya kita punya hati yang positif gitu loh. Kita bisa muji. Kita bisa apa. Saudara bisa ngerti di sini kan, ini harus dikembangkan, saudaraku. Karena kita udah kagum memang diri sendiri, sehingga lihat orang selalu yang cari yang jeleknya, yang gitu kita ganti. Saya berdoa kita semua akan jadi penyembah yang benar. Sama-sama kita akan belajar. Saya berdoa saudara diberkati ini. Ayo nyembah, belajar nyembah. Kalau nyembah hati kita makin lembut, makin rendah hati, makin baik hati. Tuhan akan senang dengan saudara semua. Yuk. Kita akan siapkan diri, kita akan makan perjamuan kudus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk penyembah. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Tuhan Yesus yang kami membuat kami selalu bersyukur. Kami boleh kenal Tuhan. Kami boleh ya Tuhan kenal Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang setia, yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan.
Kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib. Kami kagum ya Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami semua bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.